Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung kapan melihat video saya ini, gitu ya. Kita kembali di mata kuliah metodologi sejarah. Kali ini masuk pertemuan kelima, dan hari ini kita langsung ada dua topik ya, mengenai historiografi Indonesia, serta hubungan sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Mungkin saya langsung saja menjelaskan ke materi yang pertama terkait dengan historiografi di Indonesia. Namun sebelum berbicara mengenai historiografi di Indonesia atau sejarah daripada penulisan sejarah di Indonesia, kita perlu bicara terlebih dahulu mengenai ilmu sejarah modern. Nah, meskipun sejarah historiografi sudah berumur sangat panjang ya, tetapi memang kalau kita bicara mengenai ilmu sejarah modern, itu titik awalnya adalah ketika seorang sejarawan bernama Edward Gibbon dia menulis sebuah buku ya yang berjudul The History of the Decline and Fall of the Roman di tahun 1776. Jadi ini bisa dibilang merupakan karya sejarah modern pertama begitu ya, yang di sini mengedepankan unsur objektivitas di dalam penyusunannya. Jadi yang dimaksud unsur objektivitas ini adalah bagaimana Pak Gibbon ini ya berusaha untuk menampilkan perspektif atau sudut pandang yang berimbang dari proses kejatuhan ya Kekaisaran Romawi, dan tentu Pak Gibbon juga mulai menggunakan sumber-sumber sejarah yang lebih beragam dan juga lebih kredibel. Seperti itu kira-kira ya. Nah, lalu kemudian ya usaha Pak Gibbon ini kemudian sedikit banyak mempengaruhi seorang sejarawan ya dari Jerman yang namanya Leopold von Ranke gitu ya. Dan Pak Ranke ini ya sangat dikenal dengan semboyannya ya, yakni IS Ehlechtig Gewesen. Jadi menuliskan sejarah itu harus ditulis sebagaimana yang terjadi. Maka di sini satu hal yang penting adalah adanya proses kritik sumber. Ya, kritik sumber dalam artian ketika seorang sejarawan itu menemukan sumber sejarah, ya, maka orang tersebut harus bisa memvalidasi apakah informasi di dalam sumber sejarah tersebut bisa dipertanggungjawabkan ataupun tidak. Nah, itu saya kira hal penting dari apa yang disampaikan Rangga. Dan tujuannya adalah supaya kajian sejarah atau penulisan sejarah itu bisa sama persis ya dengan apa yang terjadi sebetulnya di masa lalu. Nah, pandangan Pak Rangge ini ya kemudian dianggap sebagai ilmu sejarah yang positif ya. Artinya bahwa kebenaran itu pasti bisa dicapai ya, termasuk kebenaran di masa lalu. Maka di sini kemudian pentingnya seorang sejarah memiliki prosedur atau metode yang tepat, dan di dalamnya juga ada yang disebut sebagai kritik sumber itu tadi. Ya, meskipun pertemuan sebelumnya kita juga sudah belajar ya bahwa sebenarnya mereplikasi masa lalu itu merupakan hal yang bisa dibilang mustahil gitu ya. Ya tetapi karena zamannya Pak Rangge ini ada obsesi untuk menggapai kebenaran lewat ilmu pengetahuan, saya kira pandangan seperti itu ya lumrah-lumrah saja pada waktunya ya. Nah, kemudian tokoh lain ya yang juga punya peran penting gitu ya dalam perkembangan sebenarnya tidak hanya ilmu sejarah ya, melainkan juga ilmu sosial secara umum adalah Pak Wilhelm Dilthey ya. Nah, dia menulis sebuah buku Introduction to the Human Science ya. Nah, Pak Dilthey ini kemudian membedakan ya dua rumpun besar keilmuan ya, yaitu Geisteswissenschaften dan Naturwissenschaften ya. Nah, Geisteswissenschaften ini atau ilmu-ilmu roh ya, atau ilmu sosial humaniora itu merupakan suatu cabang ilmu yang berupaya untuk menjelaskan ya, menjelaskan sesuatu yang tidak terlihat gitu. Dalam artian berupa semangat zaman gitu ya, kemudian juga fakta-fakta kultural ya, atau sesuatu yang itu tidak bisa tampak secara fisik gitu ya. Termasuk pemikiran juga ada di sini gitu ya. Nah, itu adalah ciri khas dari ilmu-ilmu sosial humaniora menurutnya Pak Dilthey. Nah, sementara Naturwissenschaften atau ilmu-ilmu alam ya, itu adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala fisik yang ada di dalam kehidupan
manusia maupun juga makhluk hidup yang lain gitu ya. Ya misalnya ya mungkin ilmu seperti biologi gitu kan yang mempelajari makhluk hidup gitu ya. Mungkin juga fisika dan lain sebagainya yang memang menjelaskan sesuatu yang terlihat secara fisik. Nah, inilah kemudian ya yang membedakan secara filosofis antara ilmu-ilmu sosial humaniora dan ilmu-ilmu alam. Dan tentu ya sejarah itu masuknya ke Gesten Wissenschaften ya atau ilmu-ilmu sosial humaniora. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal apa namanya kajian ilmu sejarah ya sebelum abad 20, memang kebanyakan ilmu atau kajian sejarah gitu ya, itu membahas tema-tema politik gitu ya, serta kajiannya cenderung deskriptif dan naratif. Nah, kita juga sudah pernah menyinggung soal ini begitu ya. Dan ada satu karya ya, meskipun ini merupakan karya di luar kajian sejarah gitu ya, lebih kepada kajian filsafat seperti itu, seorang filsuf ya yang bernama Karl Marx ya, dia memunculkan suatu pendekatan materialisme historis gitu ya. Nah, dalam karyanya ya Zur Kritik der Politischen Ökonomie ya, Karl Marx ini kemudian menyatakan bahwa politik merupakan suprastruktur masyarakat yang ditentukan oleh struktur ekonomi. Nah, jadi di sini Pak Karl Marx itu ya, nah kita sudah belajar atau bicara soal struktur ya. Nah, Pak Karl Marx ini kemudian melihat gitu ya bahwa berbagai fenomena yang terjadi di dalam satu bidang gitu ya. Contoh suatu apa namanya bidang ekonomi gitu ya. Nah, itu bisa dilihat adanya sebuah pola yang sifatnya itu tetap dan pola tersebut saling berhubungan satu dengan lain. Nah, itulah yang disebut sebagai struktur gitu kan. Nah, Karl Marx ini kemudian mengatakan bahwa ya perkembangan suprastruktur ya atau alam pikiran masyarakat itu ditentukan oleh perkembangan struktur ekonomi. Nah, ini kajian filsafat materialisme historisnya Marx ya. Nah, tetapi saya kira kalau dihubungkan dengan kajian ilmu sejarah gitu kan, maka di sini mulai mengenal apa yang disebut sebagai struktur gitu ya, atau ya metodologi struktural ya, seperti yang pernah kita singgung di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, intinya di sini bahwa para sejarawan atau ya ahli sejarah di Eropa pada waktu itu mulai melihat nih bahwa kajian sejarah itu seharusnya tidak hanya deskriptif naratif ya, tetapi juga harus bisa mulai menganalisis ya dan dalam tanda kutip membongkar struktur-struktur yang ada di masyarakat. Dan disitulah awal dari kajian sejarah sosial dan sejarah ekonomi gitu ya. Nah ini tadi ya sudah sempat kita singgung terkait dengan sejarah struktural ya, yang mengkaji suatu pola atau keajekan dari gejala gitu ya. Nah, saya kira kita sudah pernah bicara ini, saya mungkin akan langsung lanjut saja. Nah, kemudian di awal abad ke-20 ya muncul suatu gerakan ya New History ya dan mazhab Annals gitu. Nah, New History muncul di Amerika Serikat, mazhab Annals muncul di Prancis begitu ya. Nah, saya kira memang dua aliran ini atau dua mazhab ini itu memberikan suatu warisan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu sejarah di era-era setelahnya sampai hari ini gitu ya. Bahwa saya kira baik orang-orang New History ya seperti James Hervey Robinson maupun nanti apa namanya orang-orang dari mazhab Annals gitu. Mereka dalam tanda kutip ya itu mulai membuka jalan ya, membuka jalan yang nantinya menjelaskan bahwa kajian sejarah itu tidak hanya serta-merta bicara soal politik saja. Ya, ya Pak Robinson misalnya ya dia menyebut bahwa ya kajian antropologi, psikologi dan ilmu-ilmu sosial lain tuh bisa ya itu melengkapi kajian sejarah yang dilakukan oleh sejarawan ya. Ya tentu kalau hari ini itu bukan hal yang sangat apa namanya sangat asing begitu ya. Tetapi di zamannya ini merupakan suatu hal yang sangat baru gitu. Dan kemudian juga kalau kita bicara mazhab Annals gitu ya. Nah, ini kemudian apa namanya? Dia berakar dari ya kemunculan sebuah jurnal ya, Annals the History Economic and Social di tahun 1929 dan para sejarawan dari mazhab ini ya, di antaranya Lucien Favre, Marc Bloch dan Fernand Braudel
Nah, mereka merupakan orang-orang yang mendorong adanya pendekatan ilmu-ilmu sosial di dalam penulisan sejarah gitu ya. Sekaligus juga ya, di dalam kajian sejarah itu mulai memperhatikan sejarah kecil. Yang dimaksud sejarah kecil itu adalah sejarah dari orang-orang biasa. Ya seperti petani, nelayan, ya pedagang-pedagang dan sebagainya. Tidak hanya bicara soal orang-orang besar ya, tokoh-tokoh raja, ratu gitu ya, orang-orang bangsawan atau orang-orang pejabat pemerintahan nah, kayak gitu. Sebelumnya sejarah lebih fokus ke kajian orang-orang seperti itu gitu kan. Tetapi kemudian ketika mazhab Annals ini muncul dan berkembang, kemudian mulai bicara soal sejarah kecil ini, maka kajian sejarah itu menjadi semakin beragam gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita bicara historiografi di Indonesia ya? Eh, karena tadi kita sudah bicara historiografi modern ya, jadi saya kira untuk historiografi Indonesia kita mungkin langsung saja ke historiografi modern. Nanti tentu ada historiografi tradisional ya, namun saya kira kalian akan belajar di mata kuliah historiografi ya, tidak di mata kuliah ini. Nah, umumnya sejarawan di Indonesia ya itu sepakat bahwa titik awal historiografi Indonesia modern itu muncul di tahun 1911 ketika seorang dokter ya, seorang bangsawan dari Banten bernama Husein Jayadiningrat ya, itu menulis disertasinya ya berjudul Kajian Kritis Mengenai Sejarah Banten ya, atau Kritische Beschrijving van de Sajarah Banten. Nah, ini disertasinya di Belanda sana begitu ya. Eh, Intinya Pak Husein ini dia mengkritisi ya mengenai kajian sejarah Banten dari perspektif historiografi tradisional. Nah, di kajian ini Pak Husein mulai mengkombinasikan ya berbagai sumber-sumber sejarah, tidak hanya berdasarkan sumber-sumber yang berasal dari Banten itu sendiri, melainkan juga mulai dari catatan-catatan kolonial dan lain sebagainya gitu. Nah, karena kemudian ada proses kritik sumber, penggunaan sumber sejarah yang relatif beragam, serta ada upaya untuk mencapai objektivitas, maka karya ini disebut sebagai dasar daripada historiografi Indonesia modern. Ya. Namun kemudian ya, ya tentu ya penulis sejarah pada waktu itu tidak hanya Pak Husein ya, orang Belanda juga banyak yang menuliskan sejarah, tetapi memang salah satu ciri khas utama ya, yang paling terlihat begitu, itu adanya kecenderungan Nederlando-sentris ya atau Belanda sentris ya, misalnya F.W. Stavel ya, Geschiedenis van Nederlands Indie ya di tahun 1940, ini adalah sejarah Hindia Belanda. Dan yang dimaksud dari Nederlando-sentris itu adalah ketika orang-orang Belanda itu merupakan aktor utama dalam penulisan sejarah. Jadi orang-orang Indonesia pada waktu itu ya, atau misalnya di karyanya Pak Stapel ini gitu, orang-orang Indonesia tuh hanya sebagai, ya kalau bahasa kasarnya figurannya aja gitu ya. Ibarat sebuah film gitu ya, protagonisnya, tokoh utamanya itu adalah orang-orang Belanda terus gitu kan. Nah, sementara orang-orang Indonesia itu tidak lebih dari tokoh-tokoh pendukung saja, bukan tokoh yang kemudian punya peran signifikan gitu ya. Jadi memang yang lebih disorot itulah bagaimana apa yang dilakukan oleh VOC, apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial gitu dan lain sebagainya. Jadi memang orang Indonesia itu kayak apa ya, tidak terlalu dianggap lah ya di dalam kajian sejarah yang sifatnya Nederlando-sentris ini gitu ya. Nah, singkatnya kita bicara pasca kemerdekaan gitu ya. Nah, saya kira salah satu hal yang paling menonjol ya kalau kita bicara periode masa awal-awal kemerdekaan itu adalah munculnya perasaan anti Belanda ya. Ya meskipun perasaan semacam ini tentu juga sudah mulai muncul dan bergejolak ya di tahun-tahun 1911-an gitu ya, di era pergerakan nasional hingga nanti menjelang kemerdekaan. Tetapi perasaan ini juga masih sangat kuat terasa begitu ya kalau kita bicara di periode awal kemerdekaan. Nah, perasaan ini melingkupi hampir seluruh sektor kehidupan ya, termasuk kalau kita bicara soal ranah historiografi ya, atau ranah penulisan sejarah.
Nah, tetapi saya kira memang perasaan anti Belanda itu ya kemudian bisa direspon dengan sangat baik ya oleh pemerintah gitu, oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, sehingga pada bulan Desember tahun 1957 itu mereka menyelenggarakan Seminar Nasional Sejarah pertama di Universitas Gadjah Mada. Ya, jadi di sini adalah seminar sejarah ini ya tentu berbeda ya dengan seminar-seminar sekarang yang ya mungkin semua tempat bisa mengadakan, semua tempat mungkin bisa menyelenggarakan. Nah, kalau zaman dulu sangat jarang gitu ya. Apalagi inilah seminar nasional sejarah pertama gitu. Maka agenda ini amat sangat penting, amat sangat punya peran yang luar biasa ya dalam perkembangan ilmu sejarah di Indonesia. Dan di situ banyak sekali ya topik yang dibahas di dalam seminar nasional sejarah pertama ini. Ya, soal penulisan sejarah, soal bagaimana mengajarkan sejarah di sekolah dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kemudian satu topik yang paling banyak dibahas itu kalau kita bicara soal konsepsi filsafat sejarah nasional. Nah, ada dua tokoh yang kemudian apa istilahnya ya, paling menonjol ya kalau kita bicara soal konsepsi filsafat sejarah nasional ya. Yang pertama itulah Muhammad Yamin dan yang kedua adalah Soetjatmoko. Ya, kedua tokoh ini mengedepankan ya atau mengusulkan begitu mengenai konsep filsafat sejarah nasional ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Muhammad Yamin ya karena dia seorang politisi juga ya, maka dia menyarankan ya dalam tanda kutip atau mengusulkan bahwa konsepsi filsafat sejarah nasional itu harus didasari pada etos atau semangat nasionalisme. Jadi bagi Muhammad Yamin ya penulisan sejarah Indonesia yang ideal itu ketika kajian sejarah atau penulisan sejarah itu bisa membangkitkan atau menggugah karakter kebangsaan seseorang. Nah, itu yang terpenting bagi Muhammad Yamin ya. Ya tentu kalau masalah bagaimana prosedurnya harus dikerjakan secara ilmiah sesuai dengan keilmuan sejarah dan lain sebagainya, ya itu tentu dilakukan. Tetapi penekanannya adalah bagaimana kemudian kajian sejarah itu bisa tadi ya menggugah karakter kebangsaan seseorang itu atau semangat kebangsaan seseorang. Nah, dari sudut pandang yang berseberangan gitu, Soetjatmoko melihat bahwa ya karena dia seorang pemikir ya, seorang intelektual, pakar di banyak bidang ya, termasuk juga di bidang sejarah ya. Nah, Soetjatmoko ini melihat bahwa seharusnya begitu ya, filsafat sejarah nasional itu jangan kemudian terlalu banyak disisipi oleh apa ya, sesuatu yang berbau non keilmuan gitu ya. Ya, soal karakter kebangsaan dan lain sebagainya kan lebih kental dengan nuansa politiknya begitu kan. Nah, menurut Soetjatmoko nggak kayak gitu. Nah, ilmu sejarah itu ya harus ilmu yang sifatnya objektif dan independen kayak gitu. Ya contoh gampangnya misalnya ya perbedaan dari dua perspektif ini ya. Mungkin kalau misalnya di dalam satu kajian sejarah pra kemerdekaan gitu, ketika ada sosok apa namanya seorang Indonesia gitu ya, seorang bumi putra yang melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya dari perspektif Yamin, ya hal-hal tersebut harus bisa diungkapkan sehalus mungkin gitulah ya. Tapi kalau menurut Soetjatmoko ya hal-hal seperti itu ya sampaikan saja apa adanya gitu sesuai dengan fakta sejarah yang ditemukan di dalam sumber-sumbernya gitu ya. Nah, tetapi tentu saja ya karena memang pada waktu itu perasaan anti Belanda masih sangat kuat ya. Tahun 57 saya kira persoalan Irian Barat belum selesai ya dan perasaan anti Belanda masih sangat kuat. Maka kemudian gagasannya Yamin inilah yang lebih diterima sehingga ini mulai apa namanya ya menjadi rintisan lah ya menuju gagasan historiografi Indonesia sentris. Nah, itu adalah hasil daripada seminar sejarah pertama ya, seminar nasional sejarah pertama. Nah, kalau kita bicara soal historiografi Indonesia sentris, sebenarnya memang itu adalah pembalikan ya daripada historiografi Nerlando sentris ya. Kalau tadi subjek utamanya orang Belanda, nah sekarang subjek utamanya adalah orang-orang Indonesia gitu ya. Tapi saya kira di luar itu ya kita bicara soal
karya yang dianggap sebagai titik awal dari historiografi Indonesia sentris. Nah, orang yang menulis menulis kajian historiografi Indonesia sentris generasi awal itu salah satunya adalah Sartono Kartodirjo ya, yang menulis tentang pemberontakan petani Banten tahun 1888. Saya kira buku ini masih cukup mudah ditemukan ya, masih bisa dicari, dan buku ini sangat penting sebenarnya untuk dibaca, wabil khusus mungkin bagian pengantarnya. Kalau misalnya kalian memang tidak punya ketertarikan di bidang sejarah sosial ekonomi ataupun sejarah Banten ya secara spesifik, saya kira tetap kalian perlu baca bagian pengantar dari karya ini gitu ya. Karena itu sangat penting menjelaskan bagaimana Pak Sartono melakukan sebuah penelitian sejarah. Nah, tapi di luar dari itu Pak Sartono kemudian memang di karyanya ini bisa meletakkan ya dalam tanda kutip para petani Banten itu sebagai pelaku utama di dalam kajian sejarah yang dia ungkapkan. Ya, dan eh, satu hal juga yang penting ya, nah, ini sedikit banyak juga saya kira terpengaruh oleh mazhab Annals, bahwa historiografi Indonesia sentris itu juga berarti bahwa rakyat biasa ya petani tadi ya, nelayan atau orang-orang biasa lah ya. Tapi di era-era ini kebanyakan petani begitu ya. Itu menjadi subjek utama di dalam penulisan sejarah. Ya, dan kemudian Pak Sartono ya itu juga mengenalkan pendekatan multidimensional ya. Yakni bahwa gerakan sosial petani di Banten itu dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks. Ada faktor ekonomi di balik itu ya, bagaimana kemerosotan kondisi ekonomi akibat sistem ekonomi uang, bagaimana ada faktor politik yakni menurunnya wibawa pemerintahan tradisional, serta juga ada faktor sosial ya, adanya para haji ya yang kemudian mulai memiliki pengaruh gitu ya di dalam masyarakat Banten pada waktu itu gitu ya. Sehingga berbagai faktor-faktor inilah ya yang kemudian memunculkan sebuah dinamika yang bermuara pada gerakan sosial masyarakat petani ya, yang akhirnya menjadi pemberontakan itu tadi. Nah, saya kira ini kemudian menjadi suatu warisan penting ya dari seorang Sartono Kartodirjo ya terhadap kajian sejarah di Indonesia. Dan saya kira juga di sini kita juga sudah pernah menyinggung ya bahwa pentingnya teori dan metodologi dalam kajian sejarah analitis ya dengan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Saya kira kita sudah pernah bicara soal pendekatan konsep dan teori dalam kajian sejarah ya. Nah, orang pertama yang bisa dibilang orang pertama Indonesia ya, orang Indonesia pertama yang pernah melakukan itu adalah tidak lain Pak Sartono Kartodirjo ini. Nah, tetapi sebagai selainnya sebuah ilmu pengetahuan ya, sejarah itu terus berkembang begitu ya. Nah, pasca reformasi, kemudian historiografi Indonesia sentris ini mulai memunculkan banyak kritik begitu ya. Nah, salah satunya adalah historiografi Indonesia sentris ini pada perkembangannya akhirnya lebih banyak ya bercerita mengenai pembentukan nation state ya, atau menceritakan gejala-gejala sejarah, kajian-kajian sejarah yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia atau perjuangan kemerdekaan Indonesia yang semacam itulah ya. Dan realitas masa lalu masyarakat Indonesia yang sangat kompleks itu justru gagal dihadirkan ya. Padahal ya sebenarnya sama saja ya dengan kehidupan kita hari ini gitu. Tidak segala sesuatu itu berkaitan langsung dengan politik. Ya tentu bidang politik ya itu mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan, tapi tidak semuanya berkaitan langsung dengan itu kan. Nah, realitas inilah yang juga terjadi di masa lalu, namun di era historiografi Indonesia sentris itu belum terlalu banyak muncul ya. Nah, kemudian ya Pak Bambang Purwanto ya, sekarang beliau masih menjabat sebagai profesor sejarah ya di Universitas Gadjah Mada, itu kemudian menganjurkan ya dalam tanda kutip kajian sejarah mikro ya, yang mengkaji pengalaman kehidupan sehari-hari orang biasa. Saya pikir di sini mulai macam-macam ya kajian sejarah itu. Ada yang mulai bicara soal sejarah kesehatan, sejarah anak gitu ya, sejarah lingkungan,
dan lain sebagainya. Mulai sangat beragam lah ya kajian sejarah. Bahkan sejarah kuliner juga ada gitu kan. Sejarah apa namanya soal lifestyle dan sebagainya gitu ya. Ya, jadi saya kira keberagaman kajian sejarah inilah ya yang kemudian menjadi ciri utama gitu ya dari historiografi pasca Indonesia sentris. Sebagian orang menyebut itu ya, namun sebagian yang lain menyatakan bahwa itu adalah perspektif alternatif saja dari historiografi Indonesia sentris. Nah, pada intinya yang jelas sih bahwa dengan semakin beragamnya kajian sejarah, harapannya itu masyarakat bisa semakin demokratis ya, karena wawasannya makin luas, semakin multikultur ya, semakin melihat bahwa Indonesia itu memiliki sejarah yang kaya ya, rasa saling percaya dan tidak mendiskriminasi minoritas. Karena semua punya sejarah, semua punya peran dari masa lalu. Nah, bagaimana kemudian ya keberagaman masa lalu inilah yang masih terus terawat sampai ke hari ini dan bahkan masa yang akan datang. Nah, saya kira itu pentingnya kalau kita bicara soal keberagaman kajian sejarah dari perspektif alternatif di historiografi Indonesia sentris ya. Oke, saya kira itu tadi ya sepintas mengenai sejarah daripada penulisan sejarah. Tentu sekali lagi lebih lengkapnya nanti ya di mata kuliah historiografi. Ini hanya sedikit pengantar. Nah, sekarang kita lanjut ke topik kedua ya, mengenai hubungan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Nah, saya kira memang kita juga sudah membahas soal pendekatan konsep dan teori ya dalam penelitian sejarah, dan kita tahu bahwa eh, ilmu sosial itu punya peran yang amat sangat penting ya dalam kajian sejarah. Bahwa kajian sejarah itu tidak hanya bersifat deskriptif naratif ya, tetapi juga bersifat analitis. Dan saya kira kalau kemudian sudah masuk ke ranah analitis, ya maka penjelasan masa lalu yang kompleks itu ya butuh sebuah pendekatan yang bersifat multidimensional. Ya, jadi misalnya untuk menjelaskan suatu fenomena pemberontakan seperti yang tadi ditulis Pak Sartono, ya seorang sejarawan juga harus paham ilmu politik. Sedikit banyak juga harus paham sosiologi, bahkan juga ekonomi gitu ya, dan lain sebagainya. Saya kira itu ya kaitannya dengan pendekatan multidimensional, dan kemudian juga ilmu-ilmu sosial punya perkembangan yang amat sangat pesat ya, dan bisa dibilang mungkin lebih pesat ya dari ilmu sejarah itu sendiri, sehingga perkembangan teori dalam ilmu-ilmu sosial ini ya yang bisa dipakai ya dalam atau sebagai ya alat analisis dari suatu kajian sejarah. Ya, saya sudah pernah menjelaskan ya bagaimana apa namanya misalnya menerapkan teori moral ekonomi gitu ya dengan apa namanya contohnya karyanya Pak James Scott ya pada waktu itu, juga misalnya apa namanya penerapan teori nasionalisme begitu ya dalam tulisan saya. Nah, saya kira itu merupakan hal yang umumnya dilakukan ya di dalam suatu kajian sejarah, bahwa seorang sejarawan itu bisa meminjam dalam tanda kutip ya teori atau konsep dari ilmu-ilmu sosial yang lain, karena memang perkembangannya lebih pesat gitu ya. Nah, saya kira nah ini juga sudah berkali-kali dibahas ya, bahwa sejarah itu tidak hanya bicara soal hal yang deskriptif ya, tetapi juga bisa membahas struktur, pola, dan kecenderungan dari fenomena masa lalu. Tiga hal itu ya saya kira yang kemudian penting terhadap kenapa sih penting itu ya apa namanya kajian ilmu sosial gitu dalam kajian sejarah. Dan kalau kita bicara soal sumbangannya secara spesifik, ya tentu kita bicara soal ini ya. Oke. Konsep saya kira sudah saya jelaskan ya, seperti apa, bagaimana kemudian konsep ini bisa kita gunakan ya untuk menjelaskan fenomena masa lalu, ya kan? Dan untuk menganalisisnya, menghubungkan berbagai konsep dan sebagainya, kita butuh yang namanya teori, kan? Sudah dijelaskan, saya kira saya tidak perlu menjelaskan ulang soal itu. Nah, aspek lain begitu ya, yang juga menjadi sumbangan penting ilmu sosial terhadap kajian sejarah itu adalah permasalahan. Ya, jadi kalau kita baca karya-karya dalam ilmu sosial gitu kan, ilmu sosial lain gitu, nah itu sebenarnya bisa menginspirasi nih ya terhadap kajian ilmu sejarah gitu. Misalnya mungkin kalau kita baca karya-karya dari bidang sosiologi misalnya gitu kan, kan sekarang mulai ada yang membahas tentang geng motor gitu ya, atau kekerasan remaja gitu. Nah,
di masa lalu gimana sih gitu kan? Ada nggak hal-hal semacam itu gitu misalnya ya? Misalnya di dalam ilmu ekonomi gitu ya, kemudian membahas bagaimana adanya sebuah krisis ekonomi akibat pandemi gitu misalnya ya. Nah, kan dunia kan juga pernah mengalami pandemi ya di masa lalu ya, waktu flu Spanyol di tahun 1910-an lah ya. Nah, itu sebenarnya kajian orang-orang ekonomi terhadap dampak dari COVID-19 itu juga bisa menginspirasi kita gitu. Bagaimana sih pasca flu Spanyol? Ada nggak krisis ekonomi semacam itu gitu? Ya, misalnya sekarang juga dari ilmu politik ya, bagaimana kemudian dinamika partai yang saling apa namanya, kadang-kadang berteman, kadang-kadang ya berlawanan dan lain sebagainya. Nah, zaman dulu gimana partai-partai ini gitu ya dan sebagainya. Jadi permasalahan inilah ya yang kemudian bisa apa namanya menjadi inspirasi gitu ya bagi seorang sejarawan ketika melakukan penelitian sejarah gitu ya. Jadi saya terus beberapa yang soal kemiskinan, kriminalitas dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya biasanya sejarawan di bidang tertentu tuh juga paham gitu ya soal bidangnya. Misalnya sejarawan politik lah ya atau orang yang fokus kajian sejarah politik, ya penguasaan ilmu politiknya juga pasti di atas rata-rata gitulah ya. Walaupun mungkin kalau diminta melakukan sebuah riset politik di masa kini ya itu hal yang berbeda ya. Tetapi wawasan atau pengetahuan ilmu politiknya saya kira pasti akan sangat mumpuni gitu. Misalnya sejarawan di bidang sejarah sosial gitu ya, ya pasti ngerti lah ya soal apa namanya ilmu-ilmu sosial atau sosiologi di masa kini. Kira-kira kayak gitulah ya. Dan juga terakhir adalah soal pendekatan ya. Saya kira saya juga sudah bicara soal itu. Nah, ini bisa memperdalam kajian dalam ilmu sejarah. Nah, apa sih bedanya gitu ya? Bedanya antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial yang lain. Nah, ini juga penting ya, karena kadang-kadang banyak yang lupa tuh ya. Saya kira pasti sejarah mengkaji fenomena masa lampau, jelas ya. Memanjang dalam waktu atau diakronis. Nah, ini juga harus kalian bisa bedakan ya nanti dengan sinkronis ya. Kalau kita bicara diakronis, berarti kajian sejarah itu harus menjelaskan sesuatu secara kronologis, sesuai dengan urutan waktu ya, dan menempatkannya di dalam suatu periodisasi tertentu. Ya, nanti ada bedanya lah ya soal itu, tapi yang penting kalian paham dulu gitu ya, soal bahwa menjelaskan suatu fenomena sejarah itu berarti kita harus berbicara soal konteksnya, soal waktunya ya, soal perkembangannya dan lain sebagainya. Kemudian jika sebuah kajian sejarah menghasilkan suatu teori, nah teori itu harusnya bersifat spesifik. Maksudnya spesifik adalah teori itu tidak bisa sembarangan diterapkan di dalam bidang ilmu yang lain kayak gitu ya. Kemudian sejalan dengan poin nomor 2 ya, ilmu sejarah itu menekankan kepada proses. Ya, makanya kalau kalian apa namanya, mungkin biasanya bikin makalah gitu ya, kan pasti mulai dari latar belakang, isi dan sampai kesimpulan ya. Nah, kalau latar belakang, isi, dan kesimpulan kalian tuh memang urut secara waktu gitu ya, prosesnya terlihat awal kejadian, puncak kejadian, sampai pasca kejadian, nah berarti kalian sudah benar nulisnya gitu. Tapi kalau proses ini tidak kelihatan secara jelas ya dalam tulisan kalian, ya tulisan kalian bermasalah berarti ya. Itu. Dan ilmu sejarah juga mempelajari hal-hal yang sifatnya spesifik ya. Jelas kalau ini ya. Nah, kita geser ke ilmu sosial yang lain ya. Ya jelas ya, kalau yang ini saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar ya. Mengkaji fenomena masa kini dan lalu ilmu sosial lain itu melebar dalam ruang ya. Artinya melebar dalam ruang di sini adalah biasanya penjelasan mengenai waktu itu tidak cukup menjadi hal yang penting ya di dalam suatu kajian ilmu-ilmu sosial lain gitu kan. Jadi misalnya kalau kita bicara soal pemilu 2024 gitu ya, nah itu akan cenderung bicara tidak sebagai misalnya awalnya seperti apa, proses gitu seperti apa dan lain sebagainya apa, enggak kayak gitu ya. Tapi mengkaji lebih ke fenomena-fenomenanya gitu ya. Misalnya dilihat berapa banyak sih orang yang memilih gitu kan. Terus yang memilih pasangan ini kecenderungan orangnya dari kelompok sosial yang mana. Pasangan yang satunya kelompok sosialnya seperti apa dan lain sebagainya gitu. Ada hal-hal penting apa yang terjadi selama proses itu dan sebagainya. Dan di situ sekali lagi tidak jelas ya. Artinya bahwa penekanan mengenai urutan waktu itu tidak ada gitu. Ya.
Tetapi tidak juga berarti misalnya ya, karena saya pernah dengar ada yang bilang bahwa kalau sinkronis itu atau ilmu sosial itu rentang waktunya hanya 1 tahun. Nggak tentu seperti itu ya. Ya kalau kita bicara pemilu kemarin kan ramenya dari tahun 2023 gitu kan, sampai 2024 gitu. Iya kan? Nah, sekali lagi yang melihat perbedaannya adalah apakah konteks mengenai waktu itu ya menjadi penting atau enggak di dalam kajian tersebut ya. Kalau penjelasan mengenai waktu itu tidak menjadi penting ya berarti dia cenderung melebar dalam ruang sinkronis. Tapi kalau kajian mengenai waktu menjadi spesifik ya menjadi penting dijelaskan secara kronologis berarti dia masuknya ke ranah diakronis. Kemudian teori yang dihasilkan bersifat universal ya, ya artinya bisa diterapkan di dalam bidang kajian yang lain gitu kan atau fenomena lain. Kemudian yang nomor 4 menekankan pada struktur ya. Nah, saya kira ini juga berkaitan ya dengan poin nomor 2 yang tadi saya jelaskan serta terakhir adalah mempelajari hal-hal yang sifatnya itu umum begitu ya, tidak spesifik ya. Jadi saya kira memang karena kemudian konteks waktu tidak terlalu penting ya, kadang-kadang di dalam ilmu sosial lain itu hasil temuannya itu kemudian apa ya istilahnya ya bisa diterapkan juga untuk kajian atau fenomena yang lain. Nah, itu yang tidak terjadi ya kalau kita bicara konteks ilmu sejarah. Nah, ini yang penting ya, bagaimana membedakan penelitian sejarah dan penelitian ilmu sosial yang lain. Karena kadang-kadang ya yang masih saya temukan mahasiswa itu bingung gitu loh. Ya, membedakan penelitian sejarah dan penelitian sosial yang lain loh. Mentang-mentang bicara soal masa lalu, bicara soal budaya, itu dianggap penelitian sejarah gitu ya. Nah, itu saya kira suatu kekacauan yang tidak boleh terjadi lagi ya bagi saya gitu. Nah, memang harus diakui ya, objek kajiannya hampir sama gitu ya. Sama-sama tentang aktivitas kehidupan manusia. Tetapi gitu ya, penelitian sejarah itu menekankan pada aspek diakronis. Lagi-lagi ya, saya harus bicara bahwa konteks waktu menjadi penting, menekankan pada urutan ya peristiwa ya, urutan waktu kejadian dan juga menekankan pada prosesnya. Ya, jadi inilah yang kemudian perlu menjadi hal yang harus betul-betul kalian ingat ya, soal aspek diakronis. Dan aspek diakronis itu tidak berarti sekedar menempelkan tahun pada judul penelitian. Nah, ini juga yang sering terjadi nih, gitu kan. Mentang-mentang sudah ada batasan tahunnya, seolah-olah itu otomatis kajian sejarah. Bukan ya. Dan bahkan juga kalian harus sadar gitu bahwa ketika menempelkan tahun di dalam judul itu merupakan sebuah paradigma penulisan. Artinya ada maksud tertentu yang kemudian menjelaskan kenapa kok batasan tahunnya tahun sekian gitu. Nah, ini yang penting ya. Jadi jangan asal gitu ya dikasih tahunnya ya. Nah, kita ambil contoh ya, kajiannya mengenai masyarakat Kampung Naga. Nah, kalau kita mau melakukan penelitian sejarah ya di Kampung Naga, maka kita tidak bicara soal misalnya nilai-nilai budayanya, tradisinya, kearifan lokalnya, ya kan, atau upacara adat dan sebagainya. Ya tentu hal-hal yang tadi saya sebutkan pasti akan flashback ke masa lalu kan. Tetapi itu bukan merupakan kajian sejarah, itu mungkin lebih ke kajian antropologi atau sosiologi. Nah, kalau mau meneliti sejarah, ya telitilah tentang masyarakat Kampung Naga di era tertentu. Misalnya, sejarah Kampung Naga di era Orde Baru. Ya kan? Bisa dilihat tuh, ya misalnya di awal era Orde Baru muncul ya, 60-an akhir. Apa yang terjadi di Kampung Naga? Seiring berjalannya waktu, tahun 70-an, 80-an, 90-an, ada perubahan signifikan nggak? Apa yang terjadi selama perubahan periode itu gitu kan? Dan lain sebagainya. Jadi dilihat ya proses di dalam kurun waktu tertentunya ya. Tapi sekali lagi ketika waktu menjadi tidak penting ya, hanya sekedar menjelaskan sedikit saja, nah itu bukan kajian sejarah. Jadi tolong cermat dan saya kira membedakan ilmu penelitian sejarah dan penelitian sosial juga tidak bisa sekedar hanya dari judul ya, harus betul-betul dilihat, dibaca isinya. Nah, ini saya kira kita mungkin sedikit ya membicarakan soal bidang-bidang kajian sejarah gitu ya. Misalnya sejarah politik, saya kira ini yang paling mainstream ya.
ada beberapa contoh buku yang juga sebenarnya kalau kalian mau review buku ya buku-buku ini bisa kalian pakai ya. Nah, itu bisa kalian apa namanya menjadikan inspirasi ya. Kalau sejarah politik saya kira kalian bisa nulis soal kebijakan politik di masa lalu, peran elit politik ya, tokoh-tokoh, partai dan sebagainya. Perjuangan politik melawan pemerintah ya, ya peristiwa seperti reformasi gitu kan. Atau mungkin kalau kita bicara zaman kolonial pemberontakan-pemberontakan dan lain sebagainya gitu ya. Kira tadi sangat mainstream. Kalau kita bicara sejarah sosial itu juga sudah cukup luas ya. Kalau sekarang ada soal gerakan sosial, perubahan sosial ya, kondisi sosial, kelas-kelas sosial, termasuk konflik juga di situ ya. Ada beberapa karya seperti Involusi Pertanian maupun juga Agama Jawa oleh Clifford Geertz ya. Dan tadi ya pemberontakan petani Banten. Saya kira yang terakhir ini mungkin yang lebih penting ya. Kalau dua yang awal sebenarnya apa namanya itu lebih dekat ke kajian sosiologi dan antropologi. Nah, tema-tema sejarah lain ya, ada banyak saya kira ya. Ada sejarah militer, pedesaan, perkotaan, agama, sejarah wanita, dan sebagainya. Dan tadi seperti yang saya sudah bilang ya, bahwa sekarang juga makin beragam, ada sejarah anak, sejarah kesehatan, sejarah kuliner, dan lain sebagainya. Tetapi yang pasti bahwa, sekali lagi, ketika kalian tuh memang mau fokus ke satu bidang kajian sejarah, ya tolong kalian betul-betul serius ya, mengkaji bidang tersebut gitu ya. Dan terakhir mungkin ya, kalian jangan pernah memaksakan teori yang tidak sejalan dengan fakta sejarah. Nah, enaknya orang sejarah adalah kita tidak perlu selalu memaksakan ya adanya teori, lebih-lebih kalau teori itu tidak sejalan ya. Baik, saya kira itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya dan kalian bisa menangkap apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.